Baik, yang berikutnya tugas untuk pertemuan 6, ini salah ya. Harusnya 6 bukan 4. Ini lanjutannya. Jadi kalau tadi Anda sudah bisa menghitung debit dari perumahan Pakuan Regensi, klaster yang Anda pilih. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk analisis hidrolika dan perhitungan dimensi dan ya level ya, level apa namanya? Elevasi dari pipa atau dari saluran. Sama ini petunjuknya dikerjakan berkelompok, tapi Anda nanti submit secara individu. Nah, tugasnya setelah Anda melakukan analisis hidrologi dan perhitungan debit rencana, lanjutkan dengan melakukan analisis hidrolika saluran drainase di lokasi yang sama. Jadi modalnya adalah tabel debit dan ruas saluran yang sudah Anda miliki, kemudian Anda coba untuk analisis salurannya, Anda desain salurannya, ya, seperti itu. Karena jaringan salurannya juga Anda sudah punya, berarti kan selanjutnya tinggal mulai masuk kepada elevasi, kemiringan saluran, panjang saluran, kemudian nanti kecepatan aliran di dalam saluran. Kemudian Anda juga harus cek nanti dengan secara kriteria desain, kriteria aliran itu apakah diizinkan atau tidak hasil hitungan Anda, seperti itu. Apakah nanti perlu terjunan atau tidak, seperti itu. Umumnya sih kalau di drainase perkotaan di kota besar kan ada manhole ya, tapi di sini mungkin kita tidak sampai ke situ ya. Mungkin kita skip aja manhole. Kalau mau Anda tambahkan node saja untuk bak kontrol. Ya, itu mungkin bisa ditandai bak kontrolnya nanti. Ya, jadi seperti tadi disampaikan, ini tipe salurannya bukan saluran terbuka. Artinya dia salurannya ditanam di bawah tanah, tapi alirannya bisa jadi aliran tidak penuh. Jadi propertiesnya mungkin bukan properti aliran penuh, tapi bisa properti yang aliran mungkin setengah penuh atau 3/4 penuh di dalam saluran bis beton. Nah, asumsinya tadi sama ya seperti tadi. Kemudian air yang masuk ke dalam saluran, ini kalau kita hitung secara detail harusnya ada rembesan dari hujan, rembesan dari air tanah, kemudian ada yang leak ya keluar dari saluran seperti itu. Ini kita asumsikan 100% hanya air limpasan hujan yang masuk ke saluran dan tidak ada yang terbuang kecuali melalui mulut saluran berikutnya. Jadi 100% aliran hujan di dalam saluran drainase, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Jadi kita sederhanakan ya, bisa dipahami ya. Nah, ini nanti yang Anda harus buat adalah saluran di dalam jaringan saluran drainase di dalam klaster, kemudian nanti dikumpulkan menjadi satu saluran keluar klaster. Nah, saluran itu Anda teruskan sampai ke badan sungai terdekat. Itu juga termasuk yang Anda harus analisis. Kemudian saluran yang dari klaster menuju ke badan air terdekatnya juga tidak ada tambahan aliran masuk maupun keluar. Jadi memang betul-betul debitnya udah hanya debit dari situ gitu ya, debit dari klaster. Seperti itu. Kalau untuk datanya tadi memang sudah dikumpulkan ya untuk curah hujan, kemudian kita kontur cara pengajian sama di satu klaster. Nah, hanya di sini kan kita sudah mendapatkan debit, yang harus kita tentukan itu dimensi. Kita butuh saluran itu dengan dimensi berapa, kemudian saluran itu ruas, misalkan di satu ruas, di pangkal dari saluran itu, di hulunya dari ruas saluran itu elevasinya berapa, di hilirnya elevasinya berapa gitu ya. Itu tergantung dari kontur yang Anda miliki. Bisa dipahami kan ya? Bisa ya. Nah, nanti uh, uh, tentunya kan karena Anda sudah membuat garis-garis ininya, garis-garis pipanya ya, Anda bisa menghitung semuanya kan, slope-nya Anda bisa hitung. Kemudian dari slope Anda bisa nanti menghitung luas penampang dugaan pertama ya. Kemudian dari situ Anda bisa menduga kecepatan yang dibutuhkan. Nanti Anda cek lagi apakah kecepatan itu masih masuk kriteria atau tidak, yang kriterianya kan 0,6 sampai 3 meter per second ya. Nah, itu
Karena ini kan salurannya beton. Jadi Anda cek, kalau misalkan sudah masuk berarti sudah cukup. Nah, kemudian untuk saluran di ruas berikutnya jangan lupa debitnya selain debit yang masuk melalui blok layanan kan juga ada debit dari hulunya ya. Itu juga jangan lupa dihitung. Kemudian untuk elevasi ini yang penting harus diperhatikan adalah elevasi dasar saluran, kemudian elevasi muka air dan elevasi puncak lingkaran saluran. Jadi nanti yang digambarkan itu. Sebetulnya ada elevasi tanah juga, tapi untuk salurannya ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian kalau Anda sudah selesai menghitung, nanti gambarkan. Jadi kan itu di klaster nanti kan banyak ruas-ruas ya. Anda pilih ruas yang bersambung 2 atau 3 ruas, kemudian Anda buat satu contoh profil seperti pada poin 4. Jadi nanti ada gambar gambar X-nya adalah jarak, kemudian Y-nya adalah elevasi, kemudian Anda buat profil. Ini dasar saluran, ini muka air. Bisa dipahami ya? Nah, nanti tentunya sambil mengerjakan nanti bisa sambil diskusikan, ini waktunya agak leluasa. Ya, jadi buat satu contoh profil untuk ruas yang terdiri dari 3 atau lebih ruas, saluran yang terdiri dari 3 atau lebih ruas gitu ya. Mungkin Anda cari aja yang nyambung-nyambung 3 gitu, nanti Anda buat. Kemudian buat contoh gambar potongan melintang dari ruas-ruas tersebut. Jadi pilih aja ruas yang ini dipotong, gambarnya kayak gini. Nah, kemudian yang terakhir, ketika sudah dikumpulkan dan akan dikeluarkan dari klaster, nah kan itu akan ditarik ke badan sungai terdekat ya, badan air terdekat. Nah, itu Anda tentukan, sorry, Anda hitung dimensi dan kedalaman saluran yang dianalisis, tapi tidak perlu digambar. Hanya, sorry, profilnya tidak perlu digambar, tapi Anda gambar potongan melintang. Kan itu karena tadi tidak ada tambahan air masuk atau keluar, kan berarti dimensinya sama kan pasti kan. Jadi Anda cukup gunakan potong satu titik saja, kemudian digambarkan potongan melintang. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dibayangkan? Ada yang nggak tahu prosedurnya atau caranya kira-kira? Ya, ini sebetulnya karena Anda sudah pernah melakukan hal yang mirip di PLC ya, pengelolaan limbah cair. Nah, jadi mungkin kita memang tidak terlalu detail menjelaskan, tapi harapannya Anda masih ingat dan bisa mengaplikasikan ke yang, kalau itu kan desa imajinatif ya, apa kota imajinatif, ini kan set plan asli gitu ya. Dan memang kita berikan informasinya lebih global, jadi Anda berlatih untuk mencari detail kebutuhan data dan penyusunan apa namanya saluran, jaringan saluran yang dibutuhkan. Sampai sini bisa ya dipahami ya. Oke, kemudian ini adalah hasil yang harus disajikan. Yang pertama tentunya peta. Jadi walaupun di pertemuan keempat itu Anda sudah submit, Anda di pertemuan ini Anda tetap munculkan lagi petanya. Gambarnya kan mungkin sama ya, gambar jaringan salurannya sama. Kemudian Anda buat tabel debit limpasan yang akan dialirkan ke saluran drainase. Ini juga mungkin sebetulnya sama dengan yang di keempat, hanya ini sebagai starter ya, sebagai awal perhitungan. Kemudian di setiap ruas nanti Anda harus lakukan analisis hidrolika, kecepatan, slope, dimensi, kemudian gambar contoh profil saluran dan gambar potongan melintang, dan ini yang di dalam klaster. Kemudian yang kelima adalah potongan melintang saluran drainase yang keluar dari klaster.
Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada prosedur atau metode yang sama sekali ngeblank nggak? Anda nggak bisa, Anda belum tahu gitu. Dari mulai analisis hidrologi sampai mendapatkan eh, dimensi saluran. Nggak ada? Pak, Ya, itu nama-nama klasternya kurang kebaca, Pak. bukan kurang kebaca, emang nggak kebaca. Eh, Nanti saya coba editkan ya petanya tersendiri ya. Nah, ini sebetulnya kalau kalau yang ini Wastu Kancana, ini Jaya Dewata, ini Subang Larang, ini Lingga Buana, ini Tajur Agung, ini Rara Santang, ini belum dibuat, saya lupa namanya, tapi ini belum dibuat, eh, bukan belum dibangun, tapi sedang 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 di apa sedang di dalam proses. Cuma saya lupa ini namanya apa ini. Mungkin nanti kita kasih namanya 1, 2, 3, 4 aja ya. Oh, Ya. Nah, nanti saya kasih ini soalnya di sini tidak ada klaster nomor 4. Klaster nomor 4, rumah nomor 13 nggak ada di sini. Saya nggak tahu alasannya apa. Mungkin supaya laku aja. Karena developernya bukan termasuk yang mempercayai hal-hal begitu soalnya. Tapi mungkin karena kalau dimunculkan nggak laku dijual, jadi skip nomornya. Klasternya juga di skip. Ya seperti itu ya. Mungkin nanti di apa di LMS saya masukkan gambarnya yang sudah dikasih nomor klaster. Atau di sini mungkin bisa kali ya. Saya tandain dulu ya supaya nggak lupa. Gimana caranya? Ini klaster 10. Ini 9, 8. Buana itu kita kasih nama saya ingatnya ya. 5 ini tuh 6. 6. Ini mungkin tidak sesuai dengan di lokasi ya. Mungkin tidak sesuai dengan di lokasi tapi kita gunakan ini saja. Ini kalau nggak salah 2. Apa 2 ya?
Kalau bisa jangan memilih nomor 2 ya. Itu ruko, cuma satu jalur. Nomor 2 itu cuma ruko. Kalau nomor 1 itu sebetulnya kalau kita detailkan kompleks Selandia tower kalau saya nggak salah. Belum jadi juga, itu tower tapi. Itu drainasenya nanti lebih kompleks. Apartemen itu. Sure. Ini sudah saya tambahkan di laman tugasnya kode ininya ya, kode apa? Cluster yang direkomendasikan antara 3 sampai 10. Tapi nomor 7 ini kan ada terpisah nih. Ini perumahan yang berbeda ini yang putih ini. Jadi kalau mau mengambil yang 7 mungkin Anda ambil bagian ini aja. Bagian yang sebelah bawah. Ini Anda percaya nggak? Ini sama ini beda kelurahan. Satu klaster beda kelurahan. Ya, memang seperti itu. Karena batas alamnya diubah sama developer, jadi yang tadinya satu ini, satu apa namanya, satu kelurahan jadi sorry, yang tadinya itu dipisahkan oleh batas alam dua kelurahan itu disatukan jadi satu klaster gitu.